Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang praktik penentuan harga dan diskriminasi harga. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nurina Bilatur Rosida dengan NIM 212010200143. Selanjutnya ada Tri Ferdianto dengan NIM 212010200320. Dan yang terakhir ada Ismail Faisal dengan NIM 2120102000. Pada materi kali ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu praktek penentuan harga dan yang kedua adalah diskriminasi harga. Praktik penentuan harga. Harga produk merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan karena terkait dengan strategi perusahaan untuk dapat bertahan dan untuk tetap dapat bersaing dengan perusahaan. Dalam praktik penentuan harga ini ada beberapa jenis produk, yakni yang pertama, produk yang memiliki keterkaitan permintaan. Dalam jenis produk ini, perusahaan menjual produk barang substitusi atau barang komplementer seperti Oldsmobile dan Chevrolet yang dihasilkan oleh General Motors dan memiliki hubungan substitusi. Tidak hanya itu, perlengkapan seperti pendingin, power window yang diproduksi oleh General Motors merupakan barang komplementer bagi mobil yang dijualnya. Yang kedua, pemanfaatan kapasitas pabrik dan penentuan harga produk yang optimal. Perusahaan menghasilkan produk lebih dari satu jenis adalah agar bisa memanfaatkan kapasitas pabrik dan produksinya. Jika perusahaan tersebut memiliki kapasitas lebih setelah menghasilkan jenis produk, maka mereka bisa memakai produk lain untuk dihasilkan sehingga lebih maksimal dalam memanfaatkan kapasitas pabrik dan produksinya. Yang ketiga, penentuan harga optimal untuk produk gabungan dalam proporsi tetap. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki keterkaitan bukan hanya dalam hal permintaan, tetapi juga dalam produksi. Keterkaitan produksi ini muncul ketika produk dihasilkan secara gabungan. Produk tersebut bisa dihasilkan secara gabungan dalam proporsi yang tetap maupun berubah-ubah. Contoh produk gabungan dengan proporsi tetap yaitu seperti peternakan sapi yang menghasilkan daging sapi maupun kulit sapi dengan proporsi 1:1 dalam proporsi yang berubah-ubah. Meskipun kasus produk yang dihasilkan secara gabungan dalam proporsi tetap, yaitu bersifat komplementer dalam produksi, mungkin saja terjadi. Yang lebih umum adalah kasus produk-produk yang dihasilkan secara gabungan dalam proporsi yang berubah-ubah, yaitu bersifat substitusi dalam produksi. Kita dapat menentukan dominasi produk yang diproduksi secara bersama-sama, dapat memaksimalkan laba dalam proporsi yang berubah-ubah. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan penentuan harga yang berbeda-beda pada kuantitas yang berbeda dari sebuah produk, tetapi bukan berdasarkan perbedaan biaya. Contohnya seperti perusahaan telepon, mereka menetapkan tarif per panggilan untuk sejumlah panggilan tertentu dan menerapkan tarif yang lebih murah bagi sekumpulan pelanggan berikutnya. Tujuan perusahaan tersebut adalah untuk memperoleh pendapatan atau penerimaan serta laba yang lebih besar. Hal-hal mengenai diskriminasi harga. Yang pertama, perusahaan yang dimaksud haruskah perusahaan pada struktur persaingan tidak sempurna atau pengaruh terhadap penentuan harga cukup besar. Yang kedua, elastisitas harga harus berbeda untuk jumlah produk yang berbeda. Yang ketiga, perusahaan harus mampu melakukan segmentasi pasar. Derajat diskriminasi dibagi menjadi 3 derajat. Derajat pertama, setiap unit produk yang dijual dikenakan harga setinggi mungkin. Perusahaan memperoleh hampir seluruh surplus konsumen. Perusahaan memaksimalkan penerimaan serta laba total yang diperoleh dari semua produk yang terjual. Lalu, derajat yang kedua, penentuan harga per unit yang sama untuk sejumlah produk tertentu, kemudian memberikan harga lebih murah per unitnya untuk sejumlah tambahan produk tersebut dan seterusnya. Perusahaan akan memperoleh sebagian, tetapi tidak semua, surplus konsumen. Derajat ketiga, penentuan harga yang berbeda-beda untuk produk yang sama dalam pasar yang berbeda. Perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan menjual produk pada setiap pasar, hingga MR sama dengan MC. Derajat pertama dan kedua, diskriminasi harga. Contoh, dalam ketiadaan diskriminasi harga, perusahaan yang menetapkan harga $2 dan menjual 40 unit
akan memperoleh total penerimaan $80. Selanjutnya, dalam ketiadaan diskriminasi harga, perusahaan yang menetapkan harga $2 dan menjual 40 unit akan memperoleh total penerimaan $80. Konsumen akan memperoleh surplus konsumen sebanyak $80. Selanjutnya, jika perusahaan yang menetapkan derajat pertama diskriminasi harga dengan P sama dengan $2 dan menjual 40 unit, maka TR sebanyak $160 dan surplus konsumennya sebanyak 0. Jika perusahaan yang menetapkan derajat kedua diskriminasi harga sebanyak $4 per unit untuk 20 unit pertama dan $2 per unit untuk 20 unit selanjutnya, maka TR sama dengan $120 dan surplus konsumennya sebanyak $40. Permasalahan jurnal. Berdasarkan hasil survei di salah satu UKM yaitu Otakanan Production, sebuah perusahaan jasa percetakan sabun di kota Yogyakarta, perusahaan tersebut menunjukkan bahwa mereka hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang atau utang. Namun pencatatan itu hanya sebatas pengingat saja. Penentuan harga pokok produksi dibagi dengan kapasitas produk yang dihasilkan. Demikian penggunaan cara tersebut masih kurang mendukung dan tidak menghasilkan harga pokok produk yang wajar. Baik, untuk penyelesaiannya ialah 1. Dalam mencatat atau merekam proses produksi, hendaknya Otakanan Production bisa lebih detail dalam mengelompokkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga ketika pada periode akhir atau tutup buku, manajemen dapat menghitung dengan benar. Lalu yang kedua, dalam hal penggolongan biaya produksi maupun pengumpulan biaya produksi, hendaknya perusahaan menghitungkan unsur-unsur biaya yang masuk ke dalam kriteria biaya overhead. Karena dengan kesalahan sedikit pun dalam melakukan pengumpulan biaya produksi, maka informasi harga pokok produksi yang didapat akan tidak relevan dan hasilnya akan berdampak pada perusahaan. Lalu yang terakhir, dari hasil evaluasi penentuan harga pokok produksi, hendaknya perusahaan dapat memperhitungkan penyusutan peralatan produksi yang ada pada modal awal secara benar, sehingga informasi harga pokok produksi dan tersaji dengan wajar dan benar. Dengan informasi harga pokok produksi yang wajar, maka dapat digunakan sebagai dasar acuan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen dalam menentukan harga jual produk nantinya, sehingga keputusan dapat diambil dengan tetap dan dapat mendukung keberhasilan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.